Oke, saya akan share. Bentar. Saya sharing screen semua sekalian. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, makasih. Nah, saya slideshow. Oke, judulnya adalah karakter, string, file, dan regular expression. Ya, jadi ada beberapa hal yang dibahas. Kita mulai dulu dari karakter. Anda tahu ya bedanya karakter dengan string ya? Kalau bedanya kira-kira apa? Apakah ada yang bisa menyebutkan bedanya karakter sama string? Seperti apa? Ada yang mau mencoba? Atau saya tunjuk? Yang ada di sini. Rihar, Del Tito. Ya, apa bedanya karakter sama string? Halo, kurang keras. Kok lirih banget? String mungkin kalau string mungkin kumpulan dari beberapa karakter. String gimana? Kumpulan dari beberapa karakter. Kumpulan dari karakter ya. Lalu kalau karakter? Seperti satu saya seperti A atau apa gitu. Oke, berarti satu huruf gitu ya? Iya. Bisa di oke. Terus kemudian kalau dari sisi ukurannya mungkin karakter sama string besar mana? String. String, oke. Terus kemudian karakter ukurannya berapa byte? Ada yang tahu? Kamu tahu? Karakter ukurannya berapa byte? Nggak tahu. Karakter ukurannya berapa? Bisa 1, bisa 2 byte ya. Bisa 1, 2 byte. Oke, berarti sudah betul ya. Perbedaannya adalah karakter itu per satu-satu ya. Sedangkan kalau string itu kumpulan karakter. Karakter ya bisa dilihat, bisa dianggap seperti apa yang Anda lihat di keyboard ya. Itu semua karakter. Walaupun itu angka ya. Tapi angka itu kan bisa diperlakukan sebagai string juga ya. Jadi artinya karakter itu berarti semuanya. Sebentar saya matikan biar nggak mengganggu. Bentar. Oke, sudah saya ulangi. Nah, jadi karakter itu ukurannya adalah sekitar 1 byte sampai 2 byte ya, karakter. Nah, kalau Anda tahu bahwa ukuran karakter itu 1 byte sampai 2 byte, berarti artinya maksimal kira-kira kalau 8 bit itu berarti ada 256 karakter yang bisa ditampung. 256 karakter apakah cukup? Kenyataannya tidak ya. Jadi kenyataannya di dunia ini bisa sampai banyak sekali jenis karakter. Anda bisa lihat karakter itu misalnya yang kita kenal kan karakter ASCII ya, karakter ASCII. Huruf maupun angka dalam bentuk ASCII, kodenya kode ASCII. Itu distandarkan oleh Amerika, yaitu American Standard Code for Information Interchange, itu ASCII. Nomornya dari 10 sampai 255, itu ASCII, kode ASCII. Nah, lalu selain kode ASCII ada lagi yang lain, yaitu misalnya karakter-karakter di luar ASCII, misalnya karakter huruf Mandarin, huruf Arab, lalu huruf Yunani, huruf Jepang, huruf Korea, dan sebagainya ya. Itu berarti karakter di luar ASCII. Nah, karakter-karakter seperti itu sering disebut dengan karakter Unicode ya, karakter Unicode. Nah, karakter Unicode itu ada standarnya sendiri yaitu di www.unicode.org. Nah, termasuk karakter lain seperti simbol-simbol matematika,
dan emoticon, emoji ya. Nah, emoticon ini juga punya standar sendiri. Karakter nangis itu seperti apa? Emoticon nangis itu ada Unicode-nya sendiri. Kalau Unicode berarti artinya seluruh dunia sama ya. Nah, ini jelas lebih dari 1 byte. Makin besar ukuran karakternya, itu makin banyak ya, artinya yang bisa ditampung. Unicode biasanya sering dikenal dengan istilah UTF. Ya, Unicode itu UTF. UTF itu ada UTF-16 dan UTF-32. UTF-16 berarti artinya 2 pangkat 16, UTF-32 berarti 2 pangkat 32. Kalau ASCII kan 2 pangkat 8 ya, sama dengan 256. Oke, seperti itu. Terus kemudian untuk karakter biasanya menggunakan petik tunggal, ya, menggunakan petik tunggal karakter. Sedangkan kalau string itu menggunakan petik ganda ya, petik double. Nah, karakter itu tidak hanya abjad, tapi juga angka dan karakter khusus, ya. Terus kemudian karakter itu juga ada yang namanya karakter kosong. Karakter kosong ini berupa suatu data yang tidak ada isinya sama sekali, yaitu biasanya berupa petik tunggal tapi tidak ada isinya. Jadi bukan ada spasi tapi cuma petik tunggal begitu. Ini ya contohnya ya petik tunggal. Tapi juga ada yang petik ganda. Nah, kalau petik ganda ini juga tidak ada spasinya di bawah sini dan ini berupa string ya. Berarti ini string kosong namanya. Kalau ini kan karakter kosong, ini string kosong. Karakter kosong ini string kosong. String kosong berarti tidak ada isinya sama sekali, karakter kosong berarti juga tidak ada isinya sama sekali. Nah, ini contoh ketika Anda bisa bentar. Ini kok nggak bisa ini. Nah, ini contoh ketika Anda bisa menampilkan semua karakter dari 0 sampai 127 ya. Ini adalah ASCII 7 bit. Nah, Anda bisa tampilkan sampai 256, berarti 0 sampai 255. Cara ngelupnya kalau di Python Anda cukup dengan for i in range 128 atau 256 print CHRI. CHRI itu artinya apa? Apakah Anda tahu? CHRI itu ngapain? Katanya di praktikum sudah. CHRI ada yang bisa membantu saya? Nanti saya tunjuk lagi. Ya, CHRI apa? Aldi Felix. Atau ada siapa? Aldi ya? Atau Yuki atau siapa yang mau ngomong? Ya, silakan. Belum tahu Pak kalau aku. Belum tahu. Yuki tahu? Apa itu CHRI? Belum. Belum. Oke. Belum, Pak. Oke. CHRI itu adalah fungsi untuk mengubah dari angka atau bilangan menjadi karakter. Loh, apa artinya? Jadi sebenarnya di dalam komputer semua huruf, semua karakter, semua string itu disimpan di dalam komputer sebagai angka, sebagai bilangan, sebagai binary ya istilahnya ya. Jadi kalau Anda kenal ada huruf A besar, itu disimpannya di komputer, di dalam memori komputer itu tidak berupa A besar, tapi berupa kode ASCII-nya yaitu 65. Jadi CHR adalah mengubah dari kode ASCII menjadi huruf CHR. Nah, kenapa kok bisa gitu? Karena for i in range berarti kan itu lihat i-nya jalan dari 0 sampai 127 kan ya. Dari 0 sampai 127. Sebentar saya hide dulu. Nah, ini kok muncul ya. Nah, dari 0 sampai 127. Nah, 0 sampai 227 itu kalau ditampilin ya cuma angka 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ternyata kalau itu berupa kode ASCII, maka Anda bisa mengkonversikannya dari kode ASCII menjadi karakter, yaitu dengan menggunakan CHRI. Ada pertanyaan tentang itu? Paham? Nah, tampilannya kayak apa? Anda bisa lihat 0 sampai 31 ya, 0 sampai 31 itu karakter-karakter yang aneh-aneh. Ada simbol smile, ada simbol hati, ada simbol as dan sebagainya ya.
ada bahkan wajik dan sebagainya, ada bukan wajik apa itu, waru dan sebagainya, simbol musik. Nah, Anda bisa lihat itu adalah disebut dengan non printable karakter. Jadi karakter itu tidak bisa di-print sebenarnya. Kalau kalian mencoba di Python, ya dijalankan, itu hitam semua, nggak muncul sama sekali. Ini di C ya, yang ini di C. Tapi sama, prinsipnya sama. Nah, kemudian kalau dari karakter 33 sampai dengan kira-kira 122 ya, 120 enggak, 126 ya. Itu bisa ditampilkan semua. Maka disebut dengan printable karakter. Jadi bisa muncul, yaitu mulai dari 33 yaitu tanda seru, sampai 126 itu tilde. 127 ada enggak? 127 ada, yaitu escape. Jadi nggak bisa ditampilkan. ESC. Ya. Nah, grammar biasanya perlu mengenal beberapa karakter khusus yang biasa dipakai. Biasanya berupa karakter apa? Enter. Karakter enter. Ada yang tahu karakter enter itu kodenya berapa? Silahkan, bisa dijawab. Kode ASCII-nya karakter enter berapa? Nggak bisa juga. Spasi berapa? Spasi? Nggak tahu juga. Nah, biasanya programmer tuh butuh yang 32 kan, Pak? Ya, 32 betul. Spasi itu 32. Nih ya, tidak muncul ya di sini ya, 32 itu kosong toh. Kenapa? Karena ini spasi. Spasi kan nggak bisa ditampilin. Nah, jadi 32 itu termasuk printable karakter tapi tidak bisa tampil karena dia spasi. Yang lainnya apa? Misalnya, yang biasa dikenal oleh programmer itu adalah enter. Enter itu ada dua ya. Enter itu ada karakter 10. Karakter 10 itu enternya Linux. Dan 13 enternya Windows. Ya, 13 itu enternya Windows. 10 itu enternya Linux. Lalu kemudian 8 itu backspace. Ya, 8 itu backspace. Lalu ada escape yaitu berapa? 127. Terus biasanya apa? 32 spasi. Nanti mungkin ada kontrol sama alt ya. Del itu juga sering dipakai ya. Terus panah atas, panah bawah itu silahkan dicari itu kode aslinya berapa. Buat apa? Ya misalnya saja Anda membuat game. Gamenya basis konsol. Kan mestinya Anda harus menggerakkan karakternya dengan menggunakan tombol atas, bawah, kiri, kanan ya. Nah, terus kemudian mungkin mau masukin kode tertentu misalnya buat testing ya. Jadi kalau Anda membuat game itu kan biasanya dites tuh. Misalnya gamenya game apa ya, pertarungan atau apa gitu. Nah, Anda sendiri sebagai pembuat kan belum tentu bisa menamatkan game itu kan. Karena game itu kan berjalan sesuai dengan permainan, ada AI-nya. Nah, kalau kita sebagai orang yang bukan gamer, kita bisa buatnya tapi nggak bisa mengalahkan ya kan gitu kan ya. Jadi apa? Biasanya kalau mau testing Anda bisa menggunakan kode-kode khusus misalnya. Dibuat skenario sedemikian rupa supaya gamenya itu bisa dites semuanya kemungkinannya. Nah, mungkin cara memasukkannya bisa pakai Ctrl Alt Shift. Nah, nanti muncul ya dengan kombinasi tombol tertentu muncul text box begitu lalu Anda isikan kodenya. Nah, berarti kita perlu mendeteksi kalau usernya itu menekan Ctrl Alt Shift. Nah, nanti muncul text box-nya untuk diisi kode misalnya. Jadi kayak nge-cheat ya, mirip-mirip nge-cheat gitu. Tapi ini untuk testing tujuannya, bukan untuk nge-cheat gamenya. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini seperti backspace, dia bisa deteksi ya. Terus kemudian dia bisa deteksi enter, dia bisa deteksi spasi dan sebagainya. Itu perlu ya, programmer tuh biasanya membutuhkan kode ASCII khusus gitu. Yang biasanya levelnya hanya 128 bit, 128 ya bit atau 8 bit atau 128 karakter gitu ya. Paham sampai di sini ya? Lalu yang perlu diperhatikan adalah kode ASCII yang sangat terkenal atau yang harus bisa itu 65 untuk huruf A besar dan 97 untuk huruf A kecil. Oke? Nah, angka mulai dari 48 ya, 48 mulai dari 0, terus lanjut ke kanan 1 2 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda lihat berarti huruf A besar jauh lebih duluan dibandingkan dengan A kecil ya. Gitu.
Nah, kalau B besar berarti si sebelahnya ya, berarti 6566. Begitu. Itu adalah berhubungan dengan ASCII. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Bisa? Oh, nggak ada satupun yang jawab. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Coba kalau nah ini ada tambahan tuh, karakter 9. Itu tab ya. Jadi tab itu 9, 8 itu backspace ya. 13 itu enter, 10 juga enter. 32 itu spasi ya. Terus 65 adalah A besar, terus 97 adalah A kecil. Terus 40 berapa tadi? 48 ya, huruf angka 0 ya kalau nggak salah. 48 itu angka 0 ya, tuh. Itu mungkin beberapa yang perlu dihafal sedikit ya. Dan Anda bisa mencari seluruh kode ASCII sebanyak 256 karakter. Terus operasi pada karakter apa saja? Operasinya itu semuanya operasi matematika. Kenapa kok operasi matematika? Karena dia sebenarnya angka. Jadi walaupun kelihatannya tampilannya huruf, tapi sebenarnya angka gitu ya. Jadi bisa dilakukan penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Cuma kita tidak boleh melebihi batas ASCII. Jadi kita nggak bisa misalnya 255 kali 2 gitu. 255 kali 2 ya berapa? 502 misalnya berapa? 500 lebih gitu kan? 512 misalnya. Nah, kalau 512 atau 510 dan sebagainya kan nggak ada ya kode ASCII. Nah, kalau nggak ada kode ASCII ya nggak bisa. Jadi Anda tahulah batasannya kode ASCII sampai 256 misalnya. Berarti Anda nggak bisa mengkalikan sampai lebih dari 256. Nggak ada gunanya. Membagi juga nggak mungkin. Kenapa membagi nggak mungkin? Coba misalnya, karakter 13 dibagi 2. Hasilnya 6,5. Lah ada nggak karakter 6,5? Kan nggak ada. Kode ASCII 6,5 nggak ada. Pembagian pun ya harus mikir-mikir. Maksudnya ini harus sesuai dengan kode ASCII-nya. Walaupun bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dibagi, bisa dikali gitu ya. Tapi kondisinya harus disesuaikan dengan ASCII-nya. Nggak ada ASCII 6,5 kan? Nggak ada ASCII 257 misalnya. Kan nggak ada. Jadi nggak mungkin gitu. Paham ya? Walaupun bisa dilakukan operasi-operasi seperti itu. Terus kita masuk ke fungsi untuk bahasa ASCII ya. Pada bahasa ASCII untuk karakter. Selama ini kalau Anda belajar bahasa ASCII, Anda pasti tahu ada include kan? Nah, include itu dipakai untuk apa saja? Yang biasa Anda kenal adalah include stdio.h. Selain stdio ada lagi loh banyak. Ada include misalnya conio.h. Ada include string.h. Ada include mat.h. Nah, ini ada lagi tambahan yaitu include sheetType.h. Ada juga nanti include string.h. Jadi ada banyak. Apa sih artinya semua include itu? Itu adalah kumpulan fungsi yang spesifik, kumpulan fungsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dalam hal ini untuk mengelola karakter, pengelolaan karakter, yaitu ctype.h. Apa namanya ctype? Karena karakter type, tipe data karakter.h. Gitu ya. Nah, itu harus di-include supaya bisa apa? Supaya bisa jalanin fungsi-fungsi ini. Misalnya is ASCII, itu untuk mengecek apakah kode itu masuk dalam daftar ASCII apa enggak. Jadi kalau misalnya tiba-tiba salah satu huruf kanji dimasukkan ke situ, nggak bisa ya, berarti bukan ASCII. Lalu ada juga space. Apakah dia termasuk dalam white space karakter atau tidak? Apa itu white space karakter? White space karakter itu adalah spasi, enter, dan backspace. Jadi yang dimaksud dengan white space karakter adalah spasi, enter, backspace, dan tab. Sorry, satu lagi, yaitu tab. Ya, nah itu. Jadi karakter spasi, tab, enter. Itu adalah space. Lalu ada juga is alphanumerik, is lower, is upper, is digit. Nah, kalau is upper sama lower berarti apakah itu huruf besar atau huruf kecil? Is digit berarti apakah dia angka atau bukan? Itu ya. Contoh ya, saya langsung saja ke program. Nah, ini contoh. Saya punya variabel, ini mungkin lebih gampang dibuat A sama B gitu. Nah, ini saya buat A, ini B. Oke, terus
A, ini B. Nah, ya. Oke. Kita lihat huruf A, ini ya, char A, nih. Karakter ya tipenya. Lalu isinya adalah A besar. Lalu karakter B ini isinya 9. Loh bedanya apa? Ini karakter loh teman-teman. Ada petiknya. Jadi 9 ini bukan angka ya. Bedanya 9 ada petiknya dengan 9 yang tanpa petik bedanya apa? Bisa dia bedanya di mana maksud saya? Dengan misalnya ini. INTC sama dengan 9. Bedanya di mana? Dari tipe data jelas beda. Selain tipe data, apa bedanya? Ada yang bisa menjelaskan? Bedanya apa ini? So, saya harus selalu nunjuk teman-teman ya. Apa bedanya? Kalau ditambahin mungkin Pak. Hmm? Kalau ditambahin gitu Pak, atau nggak dikali. Oh, berarti nggak bisa dioperasikan ya? Jadi kalau yang karakternya ada petiknya ini nggak bisa dioperasikan matematika. Tidak bisa. 9 dikali 3 ini nggak bisa karena ini ada petiknya. Ini karakter beda dengan 9 yang di sini. Kalau 9 ini bisa dioperasikan, dikalikan, dibagi, ditambah bisa. Yang ini nggak bisa. Betul ya tadi ya. Jawabannya seperti itu. Nah, sekarang kita mau nampilin. Jadi Anda menampilkan huruf A nih, huruf A itu artinya ini A besar nih. Is lower atau tidak? Lalu kemudian yang kedua, B ini is digit atau bukan? Coba kita tampilkan ya. Kita jalankan. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Jadi yang pertama A besar nih, A besar is lower atau tidak? Oh tidak, 0. 0 itu artinya false. Oke. Kan jelas bukan karena ini A besar kan? Lalu 9 apakah dia digit? Ya. 1. Bisa dimengerti di sini? Jadi fungsi is ini ya, semua yang ada is-nya, is lower, is digit, upper, is control, is punctuation, is alphanumeric dan sebagainya itu adalah untuk mendeteksi satu karakter. Anda tidak bisa memasukkan string, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ini saya ganti gini, nggak bisa. Error ya. Paham ya? Karena ini karakter kan, karakter itu satu huruf, nggak bisa pakai string. Ini string. Jadi harus pakai petik satu. Lupa saya buat petik satu aja, ya tetap nggak bisa. Karena ini ada 2 hurufnya. Nggak bisa. Oh, mau ya malahan. Ternyata mau ya. Tapi hasilnya, oh cuma kebaca B ya. A-nya enggak ya, lihat teman-teman. Cuma kebaca B. Jadi tetap gagal ya. Nggak bisa sebagai satu kesatuan tuh nggak bisa. Jadi hanya dibaca satu huruf tok. Paham ya? Di sini. Ada pertanyaan? Tentang is digit, is lower, is upper. Nah kalau ini misalnya saya ganti is upper. Harusnya true ya. Harusnya true. Artinya nilainya 1. Nah tuh hasilnya 1 semua. Karena upper huruf besar. Gitu. Oke, kalau deteksi string bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Jadi untuk mendeteksi string tidak bisa. Ini hanya karakter. Dan itu satu huruf lagi. Tapi kalau ini 19 misalnya. Bisa nggak? 19 pakai is digit. Bisa ya. Tapi lihat. Yang kebaca hanya 1. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya ini nggak jalan ya nggak? Betul ya, karena 19 itu kan 2 digit nih. Tapi ini ternyata yang kebaca hanya 9. Makanya deteksi iya digit memang betul 9. Tapi bukan 19 loh. Jadi memang ada keterbatasan fungsinya ya. Untuk mendeteksi itu. Oke? Kalau ada pertanyaan bisa loh ya. Nah terus kemudian ini studi kasus yang lain. Yaitu menghitung frekuensi kemunculan huruf. Jadi kalau saya nulis misalnya Anton, A-N-T-O-N, A-nya berapa, N-nya berapa, T-nya berapa, O-nya berapa,
N-nya berapa. Jadi kemunculannya berapa. Nah, dalam hal ini kalau Anda mau mendeteksi frekuensi, maka diperlukan proses convert menjadi salah satu, entah itu huruf besar semua atau huruf kecil semua. Kalau dua-duanya dibedakan akan sulit, ya kan? Jadi harus dikonversi dulu. Nah, ini adalah contoh program pada Python. Saya akan ada sedikit kesalahan, bentar. Ini dikurangi 91, 97. Ya. Oke, saya akan jalankan. Nah, ini dikurangi 97 ya. Lihat studi kasusnya ya. Nah, pertama saya buat sebuah list. Ya, list yang isinya pertama 0 semua. Ini akan menggambarkan nilai untuk menampung frekuensi huruf. Sebanyak berapa? 27 data. Kenapa 27 data? Karena huruf kita ada 27 kan? A sampai Z itu 27. Nah, di Python kita bisa menggunakan operator kali kan? Jadi akan muncul list, muncul array atau list gitu ya, yang isinya indeks ke 0 sampai indeks ke 26, isinya nilainya 0 semua. Sebanyak 27 buah. Itu namanya frekuensi huruf. Lalu kalimatnya the crazy fox jumps over the lazy dog. Anda pernah dengar teks ini? Siapa yang pernah tahu teks ini? Familiar dengan teks ini? Pernah lihat di mana? Teks ini terkenal sekali di kalangan orang komputer. Kalau install font, Pak. Iya, betul. Ini kalau nginstal font. Jadi kalau Anda punya font yang Anda download atau Anda buat sendiri, contoh untuk membuat nulis fontnya ini adalah The Crazy Fox Jumps Over the Lazy Dog. Kenapa? Karena hampir semua huruf ada, walaupun tidak semua ya. Hampir semua huruf ada. Oke? Ya. Huruf ada 26 ya? 20 enggak 26, bisa lebih. Oh, yang kali 27 itu 27 itu 0 sampai 26 indeksnya. Oh iya. Oh, kasih. Ya. Terus kemudian sekarang kita mulai ya. Itu jadi teksnya The Crazy Fox Jumps Over the Lazy Dog. Berarti bisa dibilang gini. Ini logikanya. Pada saat saya tahu ada T ini ya, T itu ada berapa? Oh, ada 1. Berarti nanti frekuensi huruf nih kalau F ya, 0, nih kan, F1, F2, F3 ya. 0 itu apa? 0 itu adalah A, B, C, D. Nah, misalnya anggap misalnya C nggak ada, B nggak ada. Oke, misalnya yang keempat yaitu DE ya. E. Nah, E ini ada di sini. E berarti ada 1 dong pertama. Ada lagi nggak? Oh ada. Berarti diubah lagi di sini 2. Terus ada lagi nggak? Oh nggak ada. Ya udah berarti 2. A misalnya. A itu ada berapa? 1, 2 ya. Oke, 2. Gitu. Jadi modelnya seperti itu kira-kira. Buat nyimpen. Nah, caranya bagaimana? For i in kalimat berarti loop sepanjang kalimat itu ya. If i.is alpha berarti apakah itu adalah alfanumerik? Alfanumerik berarti tidak termasuk angka ya, tidak termasuk angka, hanya huruf. Jika di dalam kalimat itu adalah merupakan abjad, maksudnya adalah abjad, maka yang dilakukan adalah i sama dengan i dot lower. Anda tahu apa artinya i dot sama dengan i dot lower? Ngapain itu? I sama dengan i dot lower. Baris ke-6 ini melakukan apa, teman-teman? Bisa jawab? Ubah ke huruf kecil bukan, Pak? Diubah menjadi huruf kecil, betul. Tapi pertanyaan saya lanjutkan. Kenapa harus i sama dengan i dot lower? Kenapa nggak cuma i dot lower saja? Tapi kenapa harus ada i sama dengan? Ada yang bisa jawab? Kenapa i sama dengan? Kenapa bukan i dot lower?
Mari. biar bisa di print ini gitu. Gimana? Apa? Ngapa nggak jadi? Nggak jadi. Oke. Oke, coba yang lain. Agusta Clarissa. Oh, itu Pak, biar Ah, biar gimana? nyimpan apa? I-nya tuh di I lagi. Oh, bukan disimpan ya. Berarti huruf kecilnya tuh disimpan gitu kan? Iya. Nah, kenapa harus disimpan? Biar nanti bisa di baris selanjutnya bisa Bisa diproses. Oke. Nah, kalau nggak disimpan, bisa nggak? Kalau misalnya i.lower saja, pertanyaannya gitu. Nggak perlu disimpan. I.lower kan sudah mengubah jadi huruf kecil, toh? I.lower kan mengubah jadi huruf kecil. Tapi kenapa kok harus disimpan? Itu yang ingin saya tanya. Ada yang tahu? Kenapa harus disimpan? Kalau nggak disimpan, kenapa? Maksud saya itu. Apakah nggak bisa kalau nggak disimpan? Gimana? Ini berkaitan dengan konsep string pada Python yang bersifat immutable. Mungkin pernah dijelaskan di praktikum. Jadi string di Python itu tidak bisa diubah. Karena dia tidak bisa diubah, maka i.lower itu bisa membuat jadi huruf kecil, tapi tidak mengubah nilai aslinya. Paham ya? Dia itu bisa mengubah jadi huruf kecil, tapi tampilannya toh. Jadi disimpan di string lain. Bisa dibilang begitu. Lah yang dirinya sendiri, yang aslinya tidak berubah. Loh kok bisa ya? Karena immutable. Immutable itu artinya sekali string dibuat, maka dia tidak bisa diubah. Sifatnya immutable. Nah supaya bisa disimpan, maka harus pakai i sama dengan. Artinya disimpan i-nya langsung. Tapi kalau i.lower berarti seolah-olah dia manggil fungsi lower, berhasil mengkonversi jadi huruf kecil, tapi tidak disimpan. Gitu ya. Jadi kalau mau nyimpen harus dipaksa disimpan. I sama dengan. Gitu ya. Paham ya? Nah, jadi sekarang I-nya sudah huruf kecil ya. Kebetulan memang teksnya huruf kecil semua. Kebetulan. Tapi misalnya teksnya huruf besar pun ini sudah berhasil ya. Berarti di baris ke-6 I-nya jadi huruf kecil semua. Terus di baris 7, frekuensi huruf, kurung kotak, ORDI min 97 itu artinya apa? ORDI dikurangi 97. Sama dengan frekuensi huruf ORDI dikurangi 97 ditambah 1. Apa artinya? Dia mengupdate apa? Kenapa harus baris 7 dilakukan? Tahu nggak? Apa yang dilakukan di baris 7 intinya? Ngapain dia? Source code di depan mata lo ya. Artinya Anda tidak perlu mikir lagi. Tapi Anda tidak tahu juga artinya. Ini yang nanti akan terjadi ketika Anda ngerjain tugas-tugas. Anda mungkin bisa googling dari internet, gampang banget dapat source code-nya, tapi disuruh pertanggungjawaban bagaimana cara kerja programnya tidak berhasil. Itu juga tidak boleh. Jadi sudah mending Anda dapat source code-nya, betul ya? Tapi kalau tetap nggak bisa jelasin, itu juga gagal. Buat mengembalikan ke angka yang tadi nggak sih, Pak? Buat mengembalikan ke angka hampir. Oke, saya Kayak jelaskan. Unicode Udah betul. atau apa namanya? Ke Unicode atau apa namanya? Lupa. Oh, bukan ke Unicode, tapi dia mengubah ke angka betul. ORD itu adalah mengubah ke angka. Jadi kalau tadi kan ASCII itu misalnya 65 ya. Ini ASCII kan 65. Kalau pakai fungsi CHR itu nanti jadi berapa? A besar. Ya kan? Kalau pakai fungsi CHR. Jadi dari variabel 65 kalau di fungsi CHR jadinya A besar. Nah, kalau ORD itu kebalikannya CHR. Ini kan I-nya ini kan berarti bergerak bergerak dari semua huruf-huruf yang ada ya. Nah, hurufnya berarti sekarang A kan? Misalnya. Terus di ORD berarti apa? Hasilnya adalah angka.
Jadi kalau 65 besar, maka A besar, maka angkanya 65. Gitu. Oke, angkanya 65. Berarti di sini itu akan menjadi angka, akan menjadi indeks. Oke, akan menjadi indeks. Sekarang contoh, coba lihat T. T itu susah ya, jangan T ya. T itu huruf keberapa? Saya nggak hafal soal. Huruf A aja ya, kalau pas di sini ya. Ini pas di sini. Ini kan 1, 2, 3, spasi juga, 4, 5. Nah, A. A itu berarti apa? Frekuensi ORD A kecil. A kecil itu berarti berapa? 97 kan? ORD 97 kurangi 97 berapa? 0 toh? Ya. Jadi ini 97 kurangi 97 artinya 0. Berarti frekuensi huruf yang ke-0 sama dengan frekuensi huruf yang ke-0 ditambah 1. Berarti di dalam variabel frekuensi huruf ya indeks ke-0 itu nilainya ditambah 1. Berarti hasilnya 1. Indeks ke-0 itu apa? Indeks ke-0 adalah huruf A kecil. Indeks B itu adalah 98. Indeks C itu adalah 99 dan seterusnya. Jadi ketika ketemu A pertama kali maka langsung nilainya bertambah 1. Lalu kalau ketemu A lagi misalnya di sini, maka nanti tambah 1 lagi jadi 2. Ketemu A lagi ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti sekarang misalnya E. E itu indeks keberapa? 0, 1, ini B, C, D, E. Oke, E di sini. Ini E kan ya. Ini E, ini A ya. Nah, E ini pertama kali 0, pertama kali. Terus ketemu di sini E 1, maka 1. Terus ada lagi nggak E? Oh, ada lagi 2. Ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti cuma 2. Begitu? Paham? Jadi hasilnya nanti seperti ini. Jadi pada saat ketemu huruf A, maka dia update nilainya ditambah 1. Saat ketemu huruf B, update nilainya ditambah 1. Tapi B ternyata tidak ada sama sekali. The crazy fox jumps over the lazy dog itu tidak mengandung huruf B. Maka tidak ada. Terus C. C ada ya. Crazy C ya. 1. Seperti ini tampil. Bisa dimengerti? Indeksnya mulai dari 0 sampai 26. 0 sampai 26. Ada pertanyaan? Nah, kalau sudah, ini sudah dimasukkan semua datanya lalu ditampilkan dari 0 sampai 26. Ini harusnya 26, bukan 27. 0 sampai 26. Ini 0 sampai 26 Anda tampilkan. Jadi hasilnya kayak apa? Hasilnya seperti ini. A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, C-nya ada berapa, D-nya ada berapa, sampai Z. Bisa dimengerti di sini? Paham? Kalau huruf kan jelas ya, jadi dari A sampai Z kan udah jelas. Spasi nggak ada di sini. Karena dia cuma huruf saja. Berarti kalau spasi diapain? Dicuekin, dibiarkan. Jadi pada saat ketemu spasi dibiarkan. Tadi yang buat is alpha itu buat apa ya? Is alpha yang mana? Oh, is alpha itu buat mendeteksi apakah dia termasuk alfanumerik atau bukan. Alfanumerik adalah apakah dia huruf atau bukan. Berarti kalau spasi berarti tidak masuk dalam alfanumerik. Jadi dicuekin. Jika i is alpha berarti artinya spasi tidak dianggap. Kalau misalnya ada angka di situ, itu juga tidak dianggap. Alfanumerik itu berarti hanya huruf saja. Oke? Dah, itu adalah tampil. Nah, kalau pakai bahasa C juga sama. Ini juga dikurangi 97 ya, betul ya. Nah, ini bedanya kalau di bahasa C agak sedikit berbeda. Kalau ini di loop ini dari 0 sampai 34 tuh 2, 3, 4, 5 sampai belakang. Nah, terus kemudian jika dia adalah huruf besar, maka dikecilkan. Kalau sudah kecil, maka tetap kecil. Gitu ya. Terus kemudian frekuensi huruf yang ke kalimat yang ke I dikurangi 97 plus. Nah, bedanya plus sama plus 1 sama ya. Jadi plus itu sama saja dengan plus 1. Berarti frekuensi hurufnya ditambah 1. Terus ditampilkan dari 0 sampai 25.
Ya udah, sama aja tampilannya seperti ini. Paham sampai di sini? Oke, kalau nggak ada tanggapan berarti saya anggap paham loh ya. Kalau Anda nggak paham harusnya tanya. Kenapa main 97, Pak? Nah, oke. 97 itu apa kode ASCII-nya apa? A kecil. A kecil betul. Nah, kan Itu semuanya kan udah tapi jadi huruf kecil. dibesarkan itu, Pak. Enggak, Oh itu enggak. to lower. To Oh iya, lower. to lower. Iya toh? Ya, to lower. Ini juga to lower kan? Lower kan? I dot lower. Jadi dikecilkan dalam hal ini. Maka karena dikecilkan maka minusnya berapa? 97. Kalau mau dibesarkan boleh nggak? Boleh. Berarti to upper per ya. Nanti kemudian dikuranginya berapa? Kalau misalnya dibesarkan. 65. Bukan 97 tapi berapa? 65. 65. 65. Betul. Jadi kalau mau dibesarkan Anda kuranginya jangan 97 tapi 65. Jadi artinya gini, Anda jangan cuma hafalan ya teman-teman. Sekali lagi, ini bukan untuk dihafalkan. Source code kok dihafalkan otak kita bisa meledak. Oke. Jadi source code itu dipahami. Jadi kalau Anda sudah paham maka Anda bisa menuliskan kembali. Gitu. Oke. Jadi kenapa dikurangi 97? Karena ini mau huruf kecil. Nah kalau huruf kecil berarti misalnya dapat A kecil dikurangi A kecil, berarti kan 97 kurangi 97 berarti 0. Indeksnya indeks pertamanya dia. Buat menyimpan A kecil. Lalu kemudian ditambah 1 supaya frekuensinya bertambah. Tapi kalau ketemu A kecil lagi nanti di posisi yang sama ditambah 1 lagi. Kalau ketemu B maka di posisi B akan ditambah 1 lagi. Demikian seterusnya. Itu ya, saya lewati. Lalu kemudian ternyata di dalam pemrograman itu juga membutuhkan konversi. Konversi dari karakter ke sebaliknya. Dari karakter ke angka, angka ke karakter, dan sebagainya. Di dalam bahasa C ada beberapa fungsi yang biasa dipakai. Fungsi ini membutuhkan include yang berbeda-beda. Lihat ya, include-nya berbeda-beda. Jadi itu A ini contohnya. Itu A ini membutuhkan include stdlib.h. A to I itu membutuhkan include stdlib.h. L2A membutuhkan include stdlib.h. ECVT membutuhkan include stdlib.h. Lalu A2F membutuhkan include mat.h. Beda-beda ya. Fungsinya buat apa? Mengubah dari integer ke karakter, karakter ke string, dan sebagainya. Itu Anda lihat sendiri-sendiri. Nah parameternya masing-masing. Nah cara mempelajarinya bagaimana? Ya Anda harus cari dokumentasinya. Bagaimana bisa menggunakan fungsi itu. Nanti pada kenyataannya ketika Anda membuat tugas, membuat skripsi dan sebagainya, Anda akan banyak mencari source code, ya kan? Coba cari, misalnya algoritma untuk mengurutkan data. Wah, saya carilah. Ya udah nggak apa-apa Anda cari. Masalahnya adalah ketika Anda mencari, Anda harus paham dulu kan supaya bisa dipakai ya. Jadi mencari source code itu mudah mungkin, tapi memahaminya dan memakainya itu belum tentu bisa. Contoh, saya tahu ada fungsinya itu A. Gimana pakainya? Nah, itu kan penting. Ya. Jadi Anda harus memahami pertama kalau itu fungsi berarti bagaimana cara manggil fungsinya. Kalau Anda cuma manggil itu A begitu saja ternyata nggak include stdlib, ya nggak kedetek. Nggak bisa deteksi bahwa ada fungsi itu A. Error gitu katanya. Fungsinya nggak ada loh. Ada kok. Nah, tapi karena Anda lupa include. Ini contoh sederhana dulu. Yang kedua, Anda sudah tahu, udah include itu A. Ternyata parameternya Anda bingung. Integer itu apa? String itu apa? Basisnya apa? Gitu. Oke. Anggap misalnya sudah bisa ya. Yang belum lagi adalah void. Void itu apa ya? Nah, ini adalah menyebabkan Anda tidak bisa pakai. Jadi mempelajari pemrograman itu bukan hanya codingnya saja, udah seneng dapat source code ya, tapi juga harus bisa menggunakan. Lebih-lebih ketika presentasi, berarti harus bisa menjelaskan, menyampaikan penjelasan. Kok bisa kamu pakai itu A? Itu A buat apa? Misalnya kan pertanyaannya dosennya gitu. Anda harus bisa, oh itu A itu buat konversi dari integer ke string Pak. Dapat dari mana kamu? Oke, dapat dari stdlib.h. Cara pakainya gimana? Ada 3 parameter Pak. Yang pertama berupa angka yang mau dikonversi apa? INT itu. Terus kemudian variabel string yang dipakai untuk menerima konversinya apa? Lalu basis berapa? Bilangan basis 2 atau bilangan basis. Jadi ternyata ya kita dengan menggunakan itu A ini, kita itu bisa mengubah
dari integer ke string, tapi berupa basis 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi misalnya Anda pengen mengubah dari 10 menjadi biner 10, gimana caranya? Anda bisa pakai itu A. Oke, biner. Jadi artinya kalau mau biner 10, itu Anda cukup begini. Mari kita coba aja ya. Ini ya contoh ya. Ini saya buat pertama itu adalah int ya, sebuah apa namanya angka ya, angka sama dengan 10. Nah, terus ini include-nya berarti stdlib ya, include stdlib.h ya. Terus kemudian satu saja ini, itu A saja. Lalu kemudian Anda pakai fungsi itu A, berarti integernya angka. Terus kemudian stringnya, ini Anda buat variabel string. Stringnya itu adalah char. Kalau 10 mungkin kan 4 digitan ya, sekitar 4 digit atau 10 digit. Oke, misalnya char sebanyak 100 misalnya ya. Lalu kemudian Anda buat str. Nah, ini misalnya. Ini buat menampung. Oke. Terus kemudian basisnya basis 2. Dah. Terus kemudian Anda print. Ini print persen s ya, koma str. Oke, sekarang kita coba ya. Compile. Mau enggak? Oke, sebentar. Oh, str was not declared. Oh, salah. Ini 100. Ini ya. Kebalik. Oke, terus compile. Harusnya bisa. Nah, benar enggak binernya 10 itu 1010? Betul ya? Sekarang kalau misalnya ini 2, binernya 2 berapa? Ini 10 kan? Nah, misalnya ini 17 heksadesimal 16 ya. Nah, kita coba. 17 heksadesimalnya 11. Betul kan? Gitu ya. Nah, seperti ini kan muncul. Jadi, Anda bisa bahkan bilangan basis 8 juga bisa. Nah, ini Anda bisa lihat. Bilangan basis 8, oh 21. Jadi Anda tinggal utak-atik. Tapi kan Anda perlu tahu, oh str ini apa? Nah, ini loh maksud saya. Nah, cara belajarnya bagaimana? Ya, Anda harus cari dokumentasi. Nah, kenapa kok ini tidak perlu ditampung? Misalnya ya, biasanya kan Anda bikin, nah misalnya gitu. Kenapa kok tidak perlu ditampung? Karena di sini Anda lihat void, ya nggak? Void itu artinya apa? Void itu artinya tidak mengembalikan nilai, maka tidak bisa ditampung. Yang bawah yang lainnya semuanya ada kembalian nilainya. Nah, ini penting. Makanya ketika Anda belajar function, maka Anda harus tahu tentang apakah function itu mengembalikan nilai atau tidak, ya kan? Terus kemudian apakah function itu void, non void, lalu include-nya apa, lalu kemudian parameternya apa, nama fungsinya apa. Walaupun hanya pakai ya, belum tentu Anda bisa pakai. Nah, ini masalah berikutnya. Gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di Python apa saja yang bisa dilakukan? Di Python itu Anda bisa mengubah dari string ke integer, string ke float, atau float ke string dan integer ke string. Caranya bagaimana? Kayaknya Anda sudah biasa kalau ini ya. Nah, ini contoh, kita langsung ke source code Python-nya ya. Nah, seperti ini misalnya. Kita punya A diisi dengan angka 100. Nah, misalnya. Lalu di sini ada B. Kita kasih 100. Anda tahu bedanya ya. A100 sama B100. Oke, misalnya sekarang C. C sama dengan INT A. Nah, ya. Itu bisa. Lalu kemudian apa Bu? C D sama dengan B plus C. Nah, terus di print D ya. Ini bisa ya dilakukan seperti ini. Nah, jadi artinya A string 100 nih, itu diubah dulu jadi integer. Berarti jadi 100 bener ya. 100 ditambah 100 berapa? 200. Mari kita coba jalankan. Hasilnya 200. Oke, hasilnya 200. Nah, sekarang kalau misalnya ini diubah jadi kebalikannya, misalnya ini int kan berarti mengubah jadi integer ya. Nah, bisa juga kita dari integer diubah menjadi string.
Nah, ini ubah jadi str. Nah, ini berarti B ya. Nah, ini kemudian C masuk. Lalu D sama dengan B plus C. Ini bisa nggak? B itu adalah angka, ya. C-nya itu adalah string. Kalau dijumlahkan bisa nggak? Anda lihat. Bisa nggak ini dijumlahkan? Baris nomor 4. Error apa? Enggak. Gimana? Kayaknya Ada nggak bisa. yang Error, bisa Pak. menjawab saya? Bisa nggak dijumlahkan? Baris 4. Error, Pak. Error. Gavin? Error itu, Pak, kayaknya. Error. Kenapa error? Karena satu string, satu integer. Error karena, maaf, Satunya string, satunya integer, Pak. integer. Oke, integer sama string nggak mau gitu ya. Integer sama string nggak mau. Nah, artinya beda tipe data ya. Bisa dibilang beda tipe data. Coba kita jalankan. Error. Unsupported. Jadi ini tuh yang satu integer, yang satu string ya. Maka nggak bisa. Nah, supaya bisa gimana? Anda harus convert B-nya. B-nya di-convert. Misalnya ini str juga. Nah, ini bisa. Oke, hasilnya berapa, teman-teman? Ada yang tahu? 100 ditambah 100 dalam bentuk string hasilnya apa? 100-100, Pak. 100-100, betul. Sebelahan ya. Bersebelahan. Nah, 100-100. Begitu ya, teman-teman. Jadi bedanya antara petik 100 dengan 100 tanpa petik itu sebenarnya hanya masalah tipe datanya. Dan ketika dia tipe datanya angka, maka dia bisa diutak-atik, bisa dikalikan bagi dan sebagainya. Sedangkan ketika dia tipe datanya string, maka tidak bisa dilakukan apa. Itu ya. Tapi yang saya perhatikan ini yang keren di sini ya. Kalau menurut saya Python itu kerennya di sini. Plus, lihat operatornya cuma sama, plus. Tapi dia bisa melakukan dua hal, benar nggak? Yang satu dia bisa menjumlahkan string, yang satu dia bisa menjumlahkan angka. Jadi dengan operator yang sama, dia bisa melakukan dua hal. Yang satu menjumlahkan string dengan cara menyebelahkan, ya, dan yang satu menjumlahkan benar-benar secara matematik. Padahal operatornya sama loh, ya kan? Nah, ini juga termasuk bagus. Programmingnya keren ini pemrogramannya. Karena apa? Operatornya satu, tapi dia bisa melakukan dua hal. Gitu. Nah, ini nanti kalau di PBO Anda pelajari sebagai konsep polimorfisme. Ini konsep yang sulit juga ya untuk plus. Kelihatannya cuma sepele ya. Nah, sepertinya cuma sepele loh. String sama string kan nggak apa-apa. Tapi lihat, operatornya sama loh. Padahal yang namanya komputer kalau operatornya sama kok melakukan dua hal kan bingung toh. Coba Anda berpikir, bagaimana komputer bisa melakukan itu? Operatornya satu plus, tapi kenapa yang satu bertingkah laku sebagai string, yang satu bertingkah laku sebagai integer? Nah, ini yang keren dari Python. Di bahasa pemrograman lain nggak bisa. Contohnya misalnya PHP ya. PHP itu plus ya plus. Lah kalau mau menjumlahkan string pakai apa? Pakai titik. Jadi operatornya PHP itu dot untuk menjumlahkan string. Jadi beda ya. Tapi kalau di Python bisa plus. Di Java juga bisa plus. Plus juga berlaku untuk dua hal. String bisa, integer bisa. Gitu ya. Jadi ini hanya menjelaskan saja. Dah, saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan langsung saya di-cut. Nah, terus kemudian string itu bersifat immutable. Tadi saya sudah menjelaskan. Apa itu immutable? Immutable artinya ketika string sudah dibuat, suatu tipe data string sudah dibuat, langsung tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah itu berarti bagaimana? Yang seperti tadi, ketika Anda melakukan i.lower atau i.upper, dia itu hanya bisa ditampilkan saja. Tidak bisa berubah, benar-benar mengganti gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya melakukan x.upper, itu artinya hanya menghuruf besarkan semua tulisan Anton. Tapi tidak bisa mengganti Anton ini. Jadi X-nya itu tetap. Ya, coba ya kita lihat ya. Nah, ini contoh. Ini saya ganti ya. X sama dengan Anton. Ini misalnya. Terus kemudian x.upper. Ini print ya. X.upper. Gitu ya. Terus kemudian print lagi X. Nah, lihat bedanya. Oh, sorry. Apa tadi upper?
Oh, kurang kurung-kurung, sorry. Ya. Mari, ini adalah dikasih kurung-kurung begini. Oke, nah ini, duh. Upper nggak ada. Oh, P-nya iya, kelebihan, Pak. P-nya kelebihan. Nah, ini ya. Lihat, uppernya berhasil membuat huruf besar, betul. Tapi bawahnya, lihat ketika sudah ditampilkan, ternyata tetap Anton huruf kecil lagi ya. Artinya tidak mengubah apa-apa. Supaya bisa berubah, maka harusnya bagaimana? Anda harus buat X sama dengan X dot upper lagi. Nah, seperti ini. Nah, ketika di run, bisa. Ya, X sama dengan X dot upper. Ini artinya immutable. Jadi dia hanya bisa diciptakan sekali dan tidak bisa diubah. Kalau Anda mau ngubah ya harus di-replace gitu. Ya, jadi perintah X dot upper itu bukan berarti mengubah gitu maksudnya. Hanya dalam bentuk tampilannya saja. Oke. Lanjut ya. Saya lanjutkan. Terus ini tadi operator plusnya ya berhasil ya, bisa untuk menyebelahkan. Untuk concatenate namanya concatenate atau penggabungan string itu pakainya plus. Lalu ada operator kali. Operator kali itu create multiple copy. Jadi dia mengkopikan atau mengulangi string tersebut. Jadi kalau misalnya S dikali 4 berarti X kali 4 gitu ya. Maksudnya begitu ya. Kalau misalnya foo ya berarti foo 4 kali gitu. 4 kali S sama aja. Foo. Nah, ini adalah operator yang hanya ada di Python loh. Saya belum pernah lihat bahasa pemrograman lain bisa pakai kali. Ya, selama saya belajar pemrograman gitu. Artinya mungkin ada bahasa pemrograman yang lebih baru yang saya tidak tahu, tapi saya tahunya di Python, operator kali. Gitu. Tapi kalau di yang lain saya belum tahu, nggak ada gitu ya. Saya belum tahu, saya belum pernah. Lalu kemudian ada operator in. Operator in ini adalah untuk mengetahui apakah suatu substring berada di dalam suatu string yang besar. Ya. Oke, jadi apakah suatu substring berada di suatu string yang besar? Bentar ya, saya tutup. Oke, saya lanjutkan. Nah, contohnya kalau in, ini misalnya foo ya. Foo apakah ada di dalam that's food for thought? Jadi foo ini kan ada di food ya. Jadi true. Lalu kalau not in berarti tidak. Kenapa? Karena ini foo ada di good atau enggak. Nah ini kan salah ya. Nah, jadi maksudnya tidak ada di sini. Tapi kalau karena ini adalah not in maka true. Begitu ya. Oke, terus kemudian ada juga operator sama dengan 2 kali ya. Ini adalah untuk memeriksa apakah ini sama atau tidak. Ya, kalau sama atau tidak. Jadi kalau Anton karena A-nya kecil dengan A besar, Anton lagi ya. A besar maka beda ya. Maka hasilnya adalah false. Kenapa beda? Karena kode ASCII-nya beda. Yaitu A besar itu 65, A kecil itu 97. Jadi beda ya. Oke. Terus kemudian ada beberapa fungsi-fungsi bawaan yang lain. Ada CHR tadi sudah, ORD, len. Len itu adalah untuk mengetahui panjang dari sebuah string. Misalnya Anton ini adalah 5 ya. Ini ya. Terus kemudian STR, oke. Terus kemudian input, sudah tahu semua. Max, min, reverse untuk membalik string. Jadi kalau misalnya Anton, nanti berubah menjadi not na ya. Ini buat membalik gitu. Lalu sorted atau sort ini adalah untuk mengurutkan string berdasarkan ASCII-nya. Jadi kalau misalnya ada A, B, A, B begini, cara ngurutinnya gimana? A, B, maka urutannya gimana? Berarti A besar, B besar, A kecil, B kecil ya. Karena diurutkan berdasarkan ASCII. Anda nggak bisa berharap A duluan lalu B berikutnya, nggak bisa. Karena diurutkan berdasarkan ASCII-nya. Jadi huruf besar akan diurutkan di sebelah kiri dulu. Lalu kemudian huruf kecil di sebelah kanan. Itu namanya sorted. Gitu ya. Dan lain-lain ada is alphanumerik, is lower. Ini mirip dengan yang bahasa C tadi. Swap case itu mengubah huruf besar jadi kecil, kecil jadi besar. Title case itu untuk mengkonversi huruf pertama jadi huruf besar.
Oke. Terus kemudian start with itu untuk mengetahui apakah di bagian depan itu diawali dengan huruf itu atau tidak. Dan sebagainya. Split itu untuk memecah string. Strip itu untuk menghapus spasi di belakang dan depan. Terus strip. Tapi tengah tidak ya. Jadi strip itu tengahnya tidak. Oke. Terus kemudian cara mengambil bagian dari string atau sering disebut dengan substring. Itu menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama menggunakan indeks, yang kedua menggunakan slice. Nah, indeksnya di Python ini dimulai dari 0 ya. Kalau di belakang itu pakainya minus ya. Jadi bisa 0 bisa minus. Jadi Anda bisa langsung mengambil misalnya S yang ke -1. Nah, misalnya gitu bisa ya. Jadi untuk mengetahui huruf yang paling belakang. Kalau slicing itu berarti mulai dari berapa sampai berapa. Nah, ini Anda bisa baca sendiri. Yang penting adalah kalau yang paling belakang, ya maksudnya kalau bagian kedua ini, slicing bagian kedua ini adalah sampai sebelumnya. Jadi contohnya ini, 4 sampai 7 berarti 4, 5, 6 ya. Bukan 7-nya nggak ikut ya. Jadi 7-nya nggak ikut, jadi cuma 4, 5, 6. Nah, ini cuma hanya bisa tinggal dicoba-coba saja. Lalu bisa juga dengan menggunakan step ya. Berarti bisa di skip ya. Jadi stepnya 22 berarti skip 22, gesernya 22. Stepnya -1 berarti mundur. Gitu. Jadi stepnya itu bisa maju, bisa mundur. Maju 33, maju 22, maju 11 atau gimana. Oke. Lalu kemudian bagian kedua file. File merupakan data-data yang sifatnya permanen ya. Jadi kalau Anda menyimpan ke file itu konotasinya adalah data-datanya disimpan secara permanen di hard disk Anda. Tidak akan hilang. File bentuknya ada dua macam, yaitu file yang sederhana, file teks sederhana, dan file yang berformat atau terformat. Bisa dibilang file yang tidak sederhana. File sederhana itu biasanya dibuat dengan file teks seperti Notepad, TXT. Isinya hanya kode-kode ASCII dan baris-baris saja. Sedangkan file yang tidak sederhana itu bisa berupa file biner atau file yang ada formatnya, misalnya HTML atau Word atau RTF, Rich Text Format misalnya. Itu biasanya ada format khususnya. Misalnya bold itu gimana simbolnya, italics itu simbolnya bagaimana, enter simbolnya bagaimana. HTML juga sama, ada tag HTML, ada tag body, tag P, tag apalagi macam-macam ya. Jadi tabel dan sebagainya. Jadi khusus itu disebut ada formatnya. Nah, terus sifat file pertama adalah bersifat tetap atau permanen. Sekali disimpan, dia akan tetap tersimpan. Lalu non-volatile. Non-volatile itu berarti sifatnya adalah kalau ada listrik, dia ada. Kalau nggak ada listrik, dia tetap ada. Biasanya kalau komputer yang modelnya volatile, itu ketika listriknya dimatikan, maka hilang data. Ya, tapi kalau non-volatile berarti ketika listriknya dimatikan tetap ada. Ukuran relatif besar dibandingkan dengan memori RAM. Lalu kemudian ditempatkan pada hard disk, ya, secondary memory, dan bisa di-share ke pengguna lain. Ya, karena file ya bentuknya ya, bisa di-copy, bisa di-share, bisa di-upload dan sebagainya. Tapi kalau di memori kan nggak bisa. Nah, terus bagaimana cara baca file ya, atau baca dan tulis di Python menggunakan perintah open. Ini mudah sekali menggunakan perintah open. Perintah open ini berarti harus mengacu pada filenya namanya apa. Ya. Nah, terus kemudian dia mengembalikan nilai ya. Perintahnya ini mengembalikan nilai berupa variabel tertentu, misalnya handle. Handle sama dengan open, filenya mbox.txt. Kalau mbox.txt tidak ada, maka akan muncul error exception, yaitu file not found error. Oke, kalau nggak ada ya, kalau filenya tidak tersedia. Tapi kalau tersedia, maka dia bisa dilanjutkan untuk hal-hal yang lain. Misalnya Anda mau menulisi atau mau dibaca, ya, atau mau diedit, ya kan? Kalau Anda mau membaca, maka open read mode, ya, read modenya R atau read. Tapi kalau misalnya mau menulis, maka Anda bisa pakai write, W, ya. Itu mau ditulisi. Nah, ditulisinya pun bisa dua macam.
ditulisnya dari awal, dari atas. Jadi apapun isi teksnya akan di-replace. Ya, itu bisa pakai mode R, mode W ya, mode W, right. Lalu bisa juga modenya setelah, jadi append ya. Append berarti di belakang sendiri. Jadi ditambah di paling belakang. Kalau contoh yang di sini, ini adalah untuk menulisi file dari awal. Jadi write ini dari awal berarti semua file ini akan di-replace dengan satu baris ini halo. Dan jangan lupa di-close lagi. Ya. Ini untuk pertama untuk pengantar. Lalu bagaimana cara membaca baris-baris per baris ya? Anda bisa menggunakan loop. Jadi menggunakan looping satu per satu. Jadi loopingnya adalah for line in fhen titik 2 ini kurang tab ya, sorry. Ini kurang tab, ini kurang tab. Ya, Anda bisa tampilkan. Lalu kemudian Anda juga bisa membaca menggunakan fungsi read ya. Membaca dengan menggunakan fungsi read untuk ditampilkan hasilnya. Jadi Anda langsung baca semuanya sebagai satu kesatuan dalam bentuk string. Nah, berarti kalau dalam bentuk string hati-hati kalau filenya ukurannya besar, maka dia akan dibaca semua-muanya sekaligus. Oke, semua-muanya dibaca. Jadi berat ya bisa dibilang. Oke, seperti itu. Nanti di praktikum mesti akan dicoba. Lalu kemudian ini bedanya dengan yang tadi. Kalau tadi kan frekuensi huruf ya. Nah, di sini adalah untuk menghitung frekuensi kata. Frekuensi kata. Kalau ini frekuensi huruf, kalau ini frekuensi kata. Oke, coba ya. Kita coba jalankan. Nih, kita jalankan. Ini apa? Oh. Oke, kita coba. Filenya nggak ada kan? Nah, ini saya mau makan dengan nasi goreng. Nah, makan ini paling banyak ya. Jadi tampilannya adalah makan 2. Maksudnya berarti kata makan ini paling banyak muncul. Ada 2. Oke, jadi katanya apa? Lalu count-nya berapa? Sekarang kalau misalnya kita tambahin makan. Nah, misalnya ya, kita jalankan lagi. Hasilnya 3 ya. Nah, kalau misalnya makannya saya ubah jadi 1, terus kemudian nasinya yang saya ubah jadi 3. Nah, misalnya gitu ya. Kita run. Maka hasilnya nasinya 3. Itu ya, dia bisa untuk mendeteksi. Yang paling banyak apa? Kalau misalnya sama, goreng. Nah, misalnya, maka dia yang duluan yang akan muncul. Tetap nasi, karena nasi duluan dibaca. Karena ini paling banyak soalnya. Jadi kalau paling ya berarti yang ketemu duluan. Oke? Jadi karena dia paling berarti yang ketemu duluan. Dia hanya nampilin 1 kan soalnya. Gitu ya. Ini contoh saja. Jadi bedanya dengan yang pertama adalah kalau ini kata ya. Oke, terus kemudian tambahan tentang exception. Try except. Saya langsung ke demonya biar cepat. Nah, misal ya, sama ini kan Anda seperti ini. A sama dengan int input bilangan pertama. Lalu B sama dengan int input bilangan kedua. Gini ya. Terus C sama dengan A bagi B. Oke. Gitu ya. A bagi B kan nggak masalah. Terus di print hasilnya adalah C. Oke. Coba sekarang kita jalankan. Pembagian. 5 dibagi 2. 2,5 nggak masalah. Oke, kita jalankan lagi. 5 dibagi 0. Error. Betul ya? Karena 5 dibagi 0 nggak bisa. Nah, program Anda crash. Buktinya dari mana? Sekarang saya tampilkan terima kasih di bawah sini. Oke, seperti ini ya. Terima kasih. Kalau saya jalankan dengan baik-baik saja, 5 dibagi 2, maka ucapan terima kasihnya muncul. Oke, sekarang kalau saya jalankan dibagi 0,
5 dibagi 0. Lihat ucapan terima kasihnya tidak muncul. Artinya program Anda keluar, quit. Padahal belum selesai. Paham ya? Ini belum selesai, tapi quit. Karena apa? Division by 0. Nah, supaya tidak seperti itu, maka kita bisa menggunakan try catch. Try, ini. Lalu semua yang ingin Anda coba, itu Anda buat di dalam try. Lalu ada accept. Oke, seperti ini. Accept itu adalah kalau error lalu bagaimana? Misalnya di sini print. Ada error. Dah. Terus C-nya dibuat 0. Oke. Ini. Ini Anda buat di sini C ya. C sama dengan 0. Oke, dah. Terus kemudian tampilkan C itu di luar dari exception ini. Jadi bloknya itu berbeda ya. Saya pengen tahu nilai C-nya berapa. Oke, sekarang kita jalankan. Lihat ya source code-nya ya. Nah ini ya. Try. Nilainya seperti ini. C-nya pertama dinolin. Lalu kemudian terima. Atau ini sengaja. Misalnya dibedakan. -1 ya. Biar beda. Di bawah ini 0 kan. Yang ini -1. Ini beda. Kita A sama B lalu dibagi. Lalu kemudian kalau ada error. Dia bilang ada error. Terus C-nya dinolin. Oke, saya jalankan. Sekarang saya coba 5 dibagi 2 biasa. Tidak masalah. Tidak ada yang beda. Jadi tampilannya C-nya tetap muncul, terima kasihnya muncul. 5 dibagi 2 ya tadi ya. Nggak masalah. Sekarang kita coba jalankan. Kalau 5 dibagi 0. Lihat. Lihat ya. Maka muncul tulisan tidak hang ya, tidak sampai crash. Tapi ada error yang muncul. Lalu C-nya berapa? C-nya 0. Terima kasihnya muncul. Artinya apa? Program Anda tidak crash. Try catch itu seperti itu. Try accept ya. Sorry, try catch. Try accept itu seperti itu. Jadi dia mencoba dulu apa yang bisa dilakukan. Kalau ada error, maka menampilkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Terus ditampilkan di belakangnya, program tidak hang. Ada pertanyaan? Termasuk untuk ini, untuk file. Jadi kalau tadi filenya itu misalnya nggak ada, kalau filenya itu nggak bisa atau nggak bisa dibuka atau filenya nggak ada, maka dia tetap akan jalan. Karena harus ada try accept. Kalau tanpa try accept, maka program akan hang, crash. Filenya cannot be open. Maksudnya file kan cannot be open bisa macam-macam. Pertama, filenya nggak ada. Yang kedua, Anda tidak punya hak akses terhadap file itu. Baca aja nggak bisa, maka tidak ada permission denied lah istilahnya kalau di Linux. Bisa dipahami tentang try accept? Ada pertanyaan tentang try accept? Bagaimana try accept? Mau lihat source code ini? Sudah pernah belum try accept? Halo teman-teman. Belum Pak kayaknya. Belum. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa? Bisa Pak. Oke. Paham ya di sini ya? Jadi try accept itu memungkinkan kita untuk programnya tidak sampai crash, tapi program tetap bisa jalan, walaupun ada error gitu. Walaupun errornya fatal ya. Walaupun errornya fatal. Gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Terus kemudian ada lagi keyword with. Nah, ini untuk shortcut untuk mempercepat penulisan dalam pemrosesan file. Yaitu dengan menggunakan keyword with. Nah, jadi nanti sekalian dalam satu blok istilahnya. Dalam satu blok itu ada filenya yang mau dibuka apa, modenya apa, read atau write, lalu kemudian sebagai file apa. Lalu di belakangnya, di bawahnya, itu adalah statement yang Anda lakukan. Jadi ini sebagai satu kesatuan gitu ya bisa dibilang. Sehingga
program akan menjadi satu kesatuan yang tidak lupa. Dan statement itu akan dijalankan, dan jika ada exception, maka akan di-handle otomatis. Nah, ini itu lebih bagus daripada tanpa menggunakan wait. Gitu. Itu untuk file ya. Nah, yang paling baru ini adalah tentang regular expression. Regular expression itu apa? Ya, di bagian terakhir kita ya. Regular expression adalah merupakan suatu pola string, ya, pola string, rumus string istilahnya bisa dibilang, suatu bentuk string yang digunakan untuk mencari pola di dalam string yang besar. Contoh, ada sebuah teks. Di dalam teks itu terdapat email. Ada email-email tertentu ya. Misalnya ada teks panjang begitu, lalu kemudian di dalamnya ada list berupa email. Jadi di situ ada daftar email itu muncul gitu ya. Ada beberapa email. Nah, Anda diminta oleh atasan Anda misalnya, tolong buatkan saya program untuk mengekstrak, untuk mengambil semua email-email yang ada di teks itu. Bisa dibayangkan? Ada teks yang mengandung email. Emailnya macam-macam ya. Ada anton@ti.ukdw.id, ada siapa.@gmail.com. Jadi polanya itu beda-beda gitu ya. Bisa dibilang polanya beda. Tapi email, tapi semuanya email. Lalu Anda diminta buat program untuk membaca file itu, file teks itu, lalu mengekstrak ya, mengambil semua yang bentuknya email. Kebetulan misalnya di file itu ada 3 email, tapi tersebar loh ya, nggak jadi satu, bisa tersebar di mana-mana. Lalu kemudian Anda mau ambil. Bisa nggak? Kalau pakai coding biasa, ya kalau Anda menggunakan coding biasa, jauh lebih sulit. Kenapa? Karena Anda harus baca satu persatu hurufnya. Diparsing satu persatu. Anda loop dari huruf pertama sampai huruf terakhir, gitu kan? Ya, Anda baca satu persatu. Apakah itu email? Pertanyaannya adalah email itu kayak apa ya? Caranya saya dapetin email itu bagaimana? Itu kan pasti sulit ya. Dengan menggunakan regex, maka akan menjadi sangat mudah. Nanti saya demo juga. Ya. Nah, regex adalah suatu kumpulan karakter, sequence of karakter, kumpulan karakter yang membentuk suatu pola pencarian. Jadi kayak ada string baru yang berbentuk suatu pola untuk pencarian data di dalam string yang lain. Jadi ini ada 2 string istilahnya. String yang pertama disebut string pola regex, yang kedua adalah string yang mau dicari. Gitu ya. Bayangkan find and replace, begitulah. Find and replace. Kalau Anda Ctrl F, find, Anda mencari dengan sebuah string, gitu kan? Lalu mencari di mana? Di suatu folder misalnya. Yang dicari apanya? File name-nya. Yang mengandung pola tertentu. Contohnya, bintang.txt. Anda melakukan apa? Anda mencari semua yang file ekstensinya txt. Bintang itu apa? Bintang itu pokoknya apapun terserah, yang penting .txt, gitu kan? Atau bintang.jpg. Maka Anda akan mencari semua file yang berhubungan dengan JPG. Yang penting pokoknya belakangnya JPG. Nah, mirip-mirip itu. Oke. Nah, regex dapat digunakan untuk mengecek apakah suatu pola string itu mengandung atau terkandung di dalam sebuah string tertentu. Ya. Nah, regex pada Python itu berbasis pada Perl. Perl itu adalah bahasa pemrograman sebelum PHP. Jadi bahasa pemrograman sebelum PHP itu Perl. Contoh pola. Ini pola loh, ini bukan string ya, tapi pola. Pola cat itu bukan kucing, bukan, tapi CAT maksudnya. Pola ini akan mencari sebuah string yang memiliki huruf pertama C, diikuti dengan A, dan diikuti dengan T pada sebuah string. Misalnya, Catalina, Catalina. Apakah cat ada di dalam Catalina? Jawabannya ada, yaitu CAT, ya kan? Catalina kan ini. Berarti ada dong. Mirip seperti operator in ya, mirip seperti operator in. Lalu kemudian Catwoman, valid apa enggak? Valid karena CAT lagi. Tapi kalau misalnya cat ini Catalina berarti
Catalina nggak valid ya, karena ini diganti jadi X. Bukan T kan? CAT tapi ini CAX, berarti ini tidak valid. Oke, seperti itu. Nah, toolnya bisa pakai pytext.org. Mari kita coba. Kenapa pytext? Karena Py itu adalah Python, text itu regular expression. Mana sih? Oh ini. Oke, saya coba ya. pytext.org. Nah, ini. Nah, Anda lihat. Ini kelihatan ya. Jadi ada regular expression-nya apa, lalu testing string-nya apa. Ini contoh, saya akan tulis sini Catalina, Catwoman, kata siapa misalnya ya. Pakai C ya. Lalu kemudian Kex saya misalnya, terus kemudian Camaru misalnya. Nah, oke, seperti ini. Lalu saya akan tulis CAT. Lihat, match result-nya. Dia akan mencari pola CAT di dalam string yang ada di sini. CAT ada nggak? Oh, ada CAT. Oh, ini ada Catalina. Catwoman. Cata siap. Cax nggak bisa karena X kan. Camaru nggak bisa karena M. Maka gagal. Jadi yang valid hanya 3, yang 2 tidak. Anda bayangkan misalnya di sini ada email. Anton@ukdw.ac.id. Lalu di sini misalnya ada budi@gmail.com. Pokoknya apa ya? Bisa dibilang sembarangan. Misalnya saya@a.com. Misalnya gitu. Misalnya UKD, bisa jangan UKD, misalnya yang gampang aja yahoo.com. Oke. Nah, ini kan tersebar ya di mana-mana ya. Cat-nya oke. Lalu kemudian saya pengen email, misalnya ya. /w+. Ini saya demo dulu. @w+, /w+. Dapat nggak email? Dapat semua toh, tiga-tiganya. Keren nggak? Dari string Anda bisa dengan mudah mencari pola. Tapi ada rumusnya. Jadi polanya itu namanya regular expression. Dan itu ada rumusnya. Apa artinya W+, Pak? Gitu. Jadi bukan programming ya. Regex itu bukan programming. Regex adalah pola tapi standar dunia. Jadi seluruh dunia yang mempelajari regex ya sama polanya. /w itu artinya adalah word. Jadi ada sebuah word itu berarti mulai dari angka sampai huruf gitu ya. Plus itu berarti minimal 1 maksimal tak terhingga. Diikuti dengan @ oke, terus diikuti lagi dengan word lagi, minimal 1 maksimal terhingga. Kemudian ada /titik. /titik itu adalah titik itu sendiri, tanda titik itu sendiri. Lalu kemudian /w+ itu adalah apa huruf tadi, apa angka ya huruf ya tadi huruf minimal 1 maksimal tak terhingga. Oke, maka dapat email kan seperti itu. Nih contohnya. Ya, jadi yang lain misalnya, ini sengaja saya demokan dulu. Lalu kemudian di sini ada tanggal. Misalnya tanggal 11 bulan 11 2020. 2021 bolehlah. Terus kemudian ini tanggal 9 bulan 1 tahun 2000 misalnya. Lalu kemudian di sini ada tanggal lagi misalnya 8 bulan 09 tahun 99. Saya pengen mendapatkan kalendernya apa tanggalnya. Kita bisa pakai apa? /d ini contoh ya. Yang namanya huruf depan apa namanya angka itu kan bisa 2 digit bisa 1 digit berarti bisa 1 maksimal 2. Strip ya, /d+ lagi minimal 1 maksimal 2 lagi strip lagi /d minimal 2 maksimal 4. Dapat nggak? Dapat.
Anda bisa lihat. Apa backslash D? Backslash D adalah digit. Ya. Apa artinya kurung-kurang 1,2? 1 itu maksudnya minimal 1, maksimal 2. Kenapa kok minimal 1, maksimal 2? Karena DD artinya tanggal itu bisa 1 digit 8 bulan 09, tuh lihat. Bisa 11. 11 itu kan 2 digit. Ya. 9 itu 1 digit. Tapi bisa juga 09 strip 1. Ini kalau saya ganti jadi 09 bisa nih. Tetap kedetek. Tetap warnanya hijau. Bentar, sorry. Saya tulis. Oh, di sini. Saya tetap kedetek. Tuh, tetap bisa. Jadi artinya minimal ya, minimal 1, maksimal 2. Lalu backslash D yang terakhir itu kan tahun. Tahun itu kan 2 digit atau 4 ya. Nah, minimal 2, maksimal 4. Dengan cara seperti ini Anda bisa dapat loh. Mana Pak, ini kan cuma di highlight. Kalau mau dapat bagaimana? Ini match capture-nya. Caranya adalah dengan dikurung. Anda kasih kurung di sini sampai dengan batasnya. Lalu kemudian Anda kurung lagi sampai dengan batasnya ini. Lalu Anda kurungi lagi sampai dengan batasnya. Oke, sekarang Anda dapat semua. Anda mau ngambil yang keberapa? Match ke 1, indeks ke 1 bisa. Anda cuma dapat tanggalnya. Match 1, indeks kedua, Anda bisa dapat bulan. Atau mau dapetin semua, berarti match 1, match 2, match 3, tapi indeks ke 1 semua. 8, 11, 9. Bisa dapat semua. Nah, di sini baru coding. Intinya kalau Anda sudah nemu teksnya ini, Anda sudah nemu polanya ini, lalu Anda mau ngapain? Mau buat apa sih? Misalnya, tolong semua tanggal di situ, tolong diubah menjadi format yang standar, yaitu DD, MM, YYYY. Nah, berarti kan Anda ambili datanya, lalu kemudian convert atau diubah, dimanipulasi supaya kalau 1 digit jadi 2 digit, 2 digit jadi 4 digit, gitu kan? Nah, ini contoh. Codingnya baru di situ. Tapi untuk mencarinya dulu. Jadi ini regex itu untuk mencarinya dulu. Kalau sudah dapat, baru Anda mau ngapain? Gitu. Bisa dipahami tentang regex? Ini regular expression. Saya demo dulu biar Anda tertarik dulu. Wow, keren ya. Kalau Anda bayangkan dengan tanpa regex, Anda suruh parsing teks kayak gini, teksnya ini ya. Anda suruh cari email coba. Sulitnya minta ampun. Tolong ambil semua email yang ada di situ tanpa regex. Gimana cara Anda untuk mengambil ini? Bagaimana Anda mendapatkan email yang ada di situ? Bagaimana Anda mendapatkan tanggal yang ada di situ? Sulit sekali ya? Ya, bisa dimengerti? Satu regex itu hanya bisa untuk 1 string. Artinya kalau Anda mau mencari 3-3-nya, saya mau mencari tanggal sekaligus email, itu berarti regexnya harus 3. Nggak bisa dalam 1 kali regex semuanya dapat, itu nggak bisa. Jadi kayak diulang 3 kali, teman-teman. Jadi kalau Anda pengen ngambil emailnya, oke, pakai pola email dulu, regex email dulu. Dapat toh sudah. Terus kemudian Anda ulangi lagi untuk pola tanggal. Lalu Anda ulangi lagi dengan pola misalnya apa? Terserah Anda mau ngambilnya dapat apa. Domain misalnya yahoo.com saja. Boleh. Gitu ya. Jadi Anda mau ngambil yahoo.com-nya gitu ya enggak apa-apa. Berarti ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah di belakang add kan. Di belakang add Anda cari gitu. Di belakang add Anda cari semua yang berada di belakang gitu. Dan sebagainya. Nah, ini PyTech itu bukan tool, tapi PyTech ini buat nyoba ya. Jadi Anda tuh regexnya ini regexnya. Coba Anda bisa googling. Regex date tanggal untuk regex. Ternyata regexnya date itu sepanjang ini. Ini kalau sudah sakti ya. Ini regex untuk to match a date in format MM, DD, YYY format menggunakan regex seperti ini. Anda mau cari regexnya email, Anda bisa cari. Nih, Anda lihat regexnya email panjang banget. Tuh, panjangnya setengah mati. Sampai berapa? Tuh, panjang banget. Ini regex email yang hebat. Bisa dibilang sakti. Regex emailnya sampai belakang. Yang saya buat tadi itu cuma sederhana sekali.
Ini regex. Ini regular expression seperti ini. Jadi Anda bisa cari sebenarnya di internet. Regexnya zip code misalnya. Zip code. Nah, nih. Anda bisa cari regexnya zip code bagaimana. Dia bisa nge-match yang seperti apa. Tapi jadi cepat banget codingnya. Kenapa kok saya ngajarin ini? Karena ini string. Berkaitan dengan string. String itu adalah karakter, kalimat, dan sebagainya. Dan kalimat itu prosesnya bisa macam-macam. Ya. Ini baru sebagian kecil yang berhubungan dengan kalimat. Oke. Saya lanjutkan. Jadi, kalau Anda lihat di sini, ya regexnya. Contoh CAT. CAT itu bukan cat ya, tapi CAT. CA bintang. Nah, apa arti bintang di sini? Bintang itu ternyata artinya adalah minimal 0, maksimal tak terhingga. Jadi artinya Anda harus mendapatkan huruf C, diikuti dengan A, A-nya itu minimal 0 sampai tak terhingga. Berarti kalau misalnya A-nya ada, contohnya ini CT, boleh. Karena C-nya ada, A-nya kosong, T-nya ada. Lihat ya, C, A, bintang, T. Berarti C-nya oke, A bintang itu berarti A-nya minimal 0, berarti nggak ada nggak apa-apa. Terus T, T-nya harus ada. Berarti CT oke. Tapi kalau misalnya C, O, T, nggak bisa karena O ini bukan. Ini kan A, harusnya A. Maka nggak valid. Mari kita buktikan. Yang sederhana dulu. Kita buat Catalina. Oke. Terus ini kita coba. COT. No match. Oke. Sekarang CAT. Match. Oke. CA bintang. Match. Oke. Sekarang kita coba Cetelina. Nggak pakai A ya. Match nggak? Match. Kenapa? Karena A-nya bintang. Bintang itu minimal 0, maksimal tak terhingga. Tahu dari mana, Pak? Mari kita lihat. Jadi Anda bisa belajar di sini namanya meta karakter. Ada kurung kotak. Itu disebut dengan set atau himpunan karakter. Backslash itu untuk spesial karakter. Titik itu adalah any of karakter. Any itu artinya apapun karakternya. Jadi kalau titik itu apapun, lihat ya. Titik itu apapun. Titik semua kedetek. Lihat. Apapun, termasuk spasi. Kedetek semua. Apapun. Nah kalau backslash titik itu sendiri. Nah ini nggak kedetek. Coba sekarang saya titik. Kedetek ya? Ada. Titiknya itu kedetek. Karena backslash titik. Backslash titik adalah spesial karakter. Jadi Anda belajar dari sini. Ya. Lalu kemudian ada tanda caping. Tanda caping itu artinya adalah start with. Berarti pola itu diawali dengan. Ya. Lalu dolar. Dolar itu end with. Berarti pola itu diakhiri dengan. Bintang itu adalah minimal 0, maksimal tak terhingga. Plus itu minimal 1, maksimal tak terhingga. Mari kita lihat. Jadi kalau saya pakai plus, ini kembali lagi ke Catalina, cat ya. Ini saya buat Catalina nih. Ya. Kalau ini plus, ini saya plus gitu ya. Kedetek. Kenapa? Karena A-nya minimal 1 ya. Sekarang kalau misalnya ini saya hapus, tidak match. Kenapa? Karena plus. Plus itu minimal 1. Berarti huruf A-nya harus ada. Karena ini dihapus, maka no match. Beda dengan bintang ya tadi. Kalau bintang itu adalah minimal 0. Ada, dia match. Mana? Wih, kok enggak? Oh, server error. Ini kan pakai program ini. Wah, ini putus atau gimana? Halo, suara saya masih? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, ini mungkin putus. Saya nggak tahu. Kok nggak mau? Halo? Kok error? Loh. Coba kalau ini. Bisa ya, berarti ini PyTech-nya ya. Oke, lewati dulu lah. Dah, terus ada lagi. Plus, sudah. Kurung kurawal, tadi sudah ditunjukkan. Minimal, misalnya tadi, D, backslash D, 1,2. Berarti minimal 1, maksimal 2. Kurung kurawal.
Kalau ini berarti AL nih, AL berarti A-nya 1, L-nya sebanyak 2. Harus tepat exactly. Lalu tanda pipa ini adalah OR ya, tanda pipa ini OR. Kalau kurung tadi sudah didemokan juga, kurung itu adalah capture group. Jadi saya mengambil informasinya, saya ambil match grupnya untuk kurung. Lalu ada backslash yang biasa dipakai itu backslash D ya, tadi ya. Backslash D itu adalah tanda digit. Oke, digit dari 0 sampai 9. Berarti semua digit dari 0 sampai 9 pasti kedetek. Itu backslash D. Lalu ada backslash S. Backslash S itu adalah untuk mendeteksi white space karakter. White space karakter adalah spasi, enter, dan apa tadi tab. Jadi semua yang spasi, enter, tab itu semuanya ada di situ. Contohnya coba kita, wah ini kok error? Bener-bener error. Kita pakai malah jadi error. Coba Python reggae. Nah ini pakai Python reggae. Yang lain yang bisa dipakai Python reggae online. Di tag-nya nggak mau. Nah ini PyReggae. Oke, ada lagi. Oke, sama ya. Ini saya masukkan misalnya tadi apa? Spasi ya. Backslash S. Stringnya saya masukkan. Saya mau makan. Mana? Loh. Ayo. Keluar. Backslash S. Nah, ini lambat banget. Loh, malah nggak kedetek. Coba ini. Backslash S. Saya tulis saya mau makan. Nah, kedetek ya. Nih, ada spasi ini semuanya kedetek. Termasuk tab. Oh, tapi tidak bisa di sini karena kan web ya, jadi saya tidak bisa. Lalu ada apa lagi? Spasi, enter. Oh, nggak bisa karena enter tidak terlihat ya. Jadi spasi aja. Oke. Nih, bisa kedetek ya. Nah, terus yang lain backslash W. Itu adalah huruf. Oke, misalnya ini backslash W. Loh, semua huruf kedetek ya. Kalau backslash D tidak ada yang kedetek. Nah, kenapa? Karena nggak ada angkanya. Sekarang saya kasih angka kedetek. Gitu. Kalau saya minimal 1 sebanyak 3, oke. Kedetek nggak? Oh, kedetek 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya saya minta 2, kedetek nggak? Oh iya, detek 2. Gitu ya. Kalau tepat 3 ya harus 3. Nah, ini detek 3. Seperti itu. Oke, terus yang lain ini karakter setnya. Jadi mengandung nilai-nilai tertentu. Misalnya ya, saya langsung contohkan. Saya nggak mau pakai backslash D, tapi mau saya misalnya contoh saya adalah hanya memvalidasi dari 00 sampai 55. Dari 00, angka 00 sampai 55. Berarti saya akan buat seperti ini. 0 sampai 5. 0 sampai 5. Oke, sekarang saya akan buat 55. Oh iya. 56 bisa nggak? Nggak bisa. Oke, 51 bisa. 11 bisa. 16 nggak bisa. Karena ada angka 6-nya. 61 nggak bisa. 66 nggak bisa. Oke. Karena ada angkanya. 44 bisa. Karena ini 0 strip 5 itu berarti antara 0 sampai 5. Ini belakangnya juga 0 sampai 5. Ini berarti tepat 2 huruf ya. Ini satu karakter, ini satu karakter. 0505. Nah, seperti itu. Jadi nanti Anda belajar ya. Ini tentang reggae set-nya. Oke.
Ini beberapa contohnya, lalu saya lanjut ke yang ini. Ini pola telepon tadi sudah, flag sudah, nih contoh ya. Lalu kemudian programmingnya di mana? Programmingnya di sini. Jadi kalau Anda sudah tahu polanya, maka Anda tinggal terapkan di programming gitu kan. Anda untuk bisa pakai regex, Anda harus import RE ya, import RE, regular expression. Contoh, ada teks duta wacana. Lalu kemudian Anda punya regex caping duta titik bintang ana dolar. Itu apa artinya? Berarti sebuah pola yang mencari paling depan huruf D besar, paling belakang ana, ya ada ananya tuh, bintang ana dolar. Dolar itu artinya menandai akhir dari sebuah string. Jadi kalau misalnya saya buat duta Suryana, Suryaana, boleh. Duta Minangana, misalnya gitu, boleh. Kenapa? Karena belakangnya bebas, tengahnya bebas, tapi belakangnya ana. Dutanya wajib ya, dutanya wajib, tengahnya bebas, belakangnya ana. Nah, terus kemudian setelah di search, nanti akan ditampung dalam variabel X. Nah, kemudian Anda bisa pakai if X. Berarti jika berhasil, jadi kalau dia match, dia berhasil, maka ditampilkan match. Gitu ya. Bisa dimengerti? Ini contoh yang sederhana dulu. Jadi perintah pertamanya search. Ya. Perintah search itu mengembalikan nilai berupa variabel untuk mendeteksi apakah suatu regexnya itu bisa diperoleh apa enggak gitu. Bisa dapat polanya apa enggak. Gitu. Ya, contohnya seperti itu. Terus ada yang lain, yaitu ada find all. Find all itu berarti mengembalikan seluruh yang match, seluruh yang dapat ya, itu find all. Lalu kemudian search tadi sudah mengembalikan nilai berupa match object, ya, mengembalikan nilai berupa X tadi. Ini X. Itu adalah match object yang bisa dipakai untuk ditindaklanjuti. Lalu ada split, yaitu mengembalikan nilai, bukan mengembalikan nilai berupa list ya. List yang digunakan untuk men-split. Men-split itu berarti memecah ya, memecah. Misalnya di-split berdasarkan spasi, di-split berdasarkan strip dan sebagainya, sesuai dengan pola regexnya. Lalu sub itu adalah untuk mereplace. Replace itu berarti berdasarkan pola yang ada, lalu kemudian Anda pengen mereplace atau tidak. Mereplace itu berarti mau mengganti dengan kalimat tertentu. Ini contoh-contohnya ada di belakang ya. Find all, ini untuk mencari, contohnya di sini, the rain in Spain. Ya. Berarti Anda mencari Portugal, ada apa enggak? Ya pasti enggak ada. Jadi, if X-nya gagal, maka akan tampil no match. Karena tidak ada ya. Sekarang saya contoh copy ya. Ini saya copy. Di coding ya. Ini ya. Saya jalankan. No match. Karena Portugal tidak ada di Spain. Coba kalau ini diganti jadi Pain. Run. Match. Oke. Karena ada kan Spain. Ada. Jadi dia bisa langsung ada ya. Find all. Seperti itu. Terus kemudian ada search. Search itu ya sama aja. Ada cocok apa enggak gitu ya. Dan dia bisa mengembalikan berupa apa tadi? Match object. Terus kemudian split. Split itu berarti memecah berdasarkan suatu spasi misalnya. Ini berarti dipecah berdasarkan backslash S ya. Nih contohnya. Dipecah berdasarkan backslash S.
Oke, seperti ini. Kita jalankan. Hasilnya the rain in Spain. Ini kan pakai spasi. Berarti kalau misalnya ini tab ya, tab. Nah ini saya tab loh. Ini juga saya, ini spasi, yang ini tab lagi. Tab. Heran. Tetap bisa. Ya, kenapa? Karena backslash itu tetap spasi iya, tab juga iya. Nah, ini muncul nih. Ada tabnya. Oke, lalu kalau enter bagaimana? Bisa nggak? Tapi karena di Python harus jadi satu kesatuan, nah jadi sulit. Seperti itu. Terus tab sudah, enter sudah. Nah, bisa juga di split berdasarkan misalnya strip. Misalnya di split berdasarkan angka ya. Ini ada angkanya nih. Ini saya ubah jadi angka ya. Nah, ini saya ubah jadi angka. Saya mau di split berdasarkan backslash D. Di split berdasarkan backslash D. Berarti yang angka ini jadi splitnya. Sama the rain in Spain. Kenapa? 9 ini kan backslash D. Ya, jadi di split berdasarkan backslash D. Anda tidak tahu apapun itu. Misalnya ini angkanya beda-beda ya, 7. Yang ini diubah jadi 1. Anda lihat nih, keren kan? Tolong di split berdasarkan angka, tapi angkanya beda-beda. Ketika di run, nggak masalah. The rain in Spain. Kenapa? Karena backslash D itu yang penting angka. Coba kalau Anda manual, sulit banget nih. Karena angkanya beda-beda dan tidak ada polanya kan. Nggak mesti istilahnya. Nah ini kan jadi sulit. Tapi kalau pakai backslash D maka jadi mudah. Karena backslash D yang penting angka. Kalau dia kedetek angka dia split. Kedetek angka split. Kedetek angka split. Oke, seperti itu. Jadi bagus ya pakai reggae. Lalu ada juga dengan menggunakan replace, yaitu kebalikannya. Sub. Ya. Ini ya, saya copy ya. Sub. Nih, saya copy di sini. Jadi saya akan mengganti angka ini, backslash D tadi. Ini backslash D saya ganti dengan strip. Oke. Jadi semua angka ini akan saya ganti jadi strip. Coba kita run. The rain in Spain. Wow, keren kan? Jadi semua angka, apapun angkanya ini mau saya ganti jadi strip. Nah, ini akan jadi strip semua. The rain in Spain. Itu. Jadi lebih mudah ya. Bisa dibilang reggae itu mempermudah hidup ya. Sebagai programmer. Karena pencarian string, segala pola-polanya akan jadi mudah. Anda tinggal belajar reggae-nya. Oke. Terus apa lagi? Match object ini bisa untuk melakukan grouping. Nah, ini mungkin yang saya kasih contoh ya. Nah, lihat. Stringnya adalah A, B, B, C, 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 E, E ya. Ini stringnya panjang. Polanya A plus, B plus, C plus. A plus berarti kan ini, B plus ini, C plus ini. E-nya enggak loh ya. Perhatikan, E-nya enggak. Berarti tidak termasuk. Jadi ketika di match dengan project ini, maka dapat, tapi dapatnya cuma segini. Nah ini ya yang muncul. Ini masuk di dalam apa? Grup 0. Grup 0 itu artinya keseluruhan. Kalau grup 1 itu berarti kurung yang pertama. Kurung yang pertama itu berarti A. Grup 2, grup 2 ya. Grup 2 itu adalah kurung yang kedua. Kurung yang kedua B. B. Dapat ini. B. Lalu grup 3 itu C ya. Nah ini. Hasilnya. Nah, kalau Anda sudah dapat seperti ini mau diapain? Ya terserah kalian. Misalnya grup satunya ini mau saya hapus, ya udah bisa kan? Berarti nanti jadi B, C, 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 E, E. Nah, atau grup satunya ini mau saya ganti jadi apa? X. Nah, intinya Anda kalau sudah dapat polanya, itu kan Anda mau ngapain? Terserah. Bisa dimanipulasi maksudnya begitu. Ya kan? Anda mau melakukan apa? Jadi yang penting kan Anda dapat emailnya dulu gitu kan. Nah kalau emailnya udah kedetek, nah Anda mau ngapain dengan email itu? Misalnya contoh, emailnya itu nulis di sini susah banget,
a@b.com. Saya mau b.com ini diganti jadi yahoo.com, kan nggak masalah. Yang penting dapat dulu kan. Nah, nanti baru bagaimana memikirkan b.com jadi yahoo.com. Dapat aja susah. Nah, dengan menggunakan reggae jadi lebih mudah. Oke, seperti itu mungkin. Yang lain cuma search ya, biasa ya. Nah, untuk latihan, Anda bisa mengerjakan di reggae One. Ini reggae One. Ini belajar, learning regular expression with simple interactive exercise. Jadi Anda dikasih soal-soal. Tolong dong saya matchingkan karakter ini. Misalnya A, B, C, D, E, F, G. Ini harus centang hijau semua. A, B, C, D, A, B, C. Anda bisa gimana ya? Pakai yang paling pendek aja. A, B, C. Match, match, match. Oke. Ini 3. Ya kan? Satu kali pola bisa match ini semua gitu loh maksudnya. Jadi Anda buat satu pola yang semuanya match. Bahkan ini cuma A saja sebenarnya bisa. Nah, ini match semua. Ya. Jadi ini paling gampang, makanya dia bisa match semua. Nanti next, ganti pertanyaan. Nanti ada jawabannya juga ya, solusinya. Bagaimana nge-match sebuah huruf? Angka ya. Angka berarti backslash D misalnya. Match semua. Bagaimana dalam sebuah string match angka. Selain pakai seperti itu, mungkin Anda bisa pakai 0 sampai 9. Tuh, match semua. Angka kan 0 sampai 9, nggak ada yang lain kan? Nah, seperti itu. Jadi Anda belajar sampai habis. Ini banyak banget ya. Interaktif tutorialnya ya. Jadi silahkan Anda belajar reggae sambil dibaca, ngerjain soal. Mungkin sampai di situ teman-teman. Ini udah habis materinya. Terima kasih. Minggu depan algoritma sorting. Ya. Jadi minggu depan tentang sorting. Sebelumnya saya akan presensi. Siapa yang nggak hadir? Cuma 24 orang. Damianus. Enggak ada ya. Damianus. Enggak ada. Oke. Ini saya tulis ya. Fandi ada. Fandi ada. Ya. Mikael. Ada. Deon. Ada. Anabel. Ada. Franz. Enggak ada ya Franz. Oke. Kevin. Ada. Fernando. Ada. Fernando Iwenda. Oke ada. Dewangga. Ada. Gian. Ada. Edward. Ada. Gary. Ada. Juan. Ada. Revimo. Ada. Resi. Ada. Nah tidak ada ya. Oh memang Alfa. Oke. Angelito. Nggak ada. Nah, Angelito. Oke, terus siapa lagi nih? Keisha. Keisha nggak ada. Mana sih? Keisha nggak ada ya? Ada, Pak. Mana? Oh, ini ada Keisha. Oke, Keisha oke. Terus Sevanya. Oke, terus Fernando. Nggak ada ya. Terus Aldi. Oke, Abraham. Ada. Abraham yang satunya lagi nggak ada ya. Nah, ini Abraham satunya nggak ada. Memang Alfa. Rihar. Ada. Davin. Ada. Nesya. Ada. Budi Gilbert ada. Renaldo. Ada. Yuki. Ada ya. Oke, sudah. Terima kasih untuk kehadirannya. Minggu depan kita masih bertemu lagi.
Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Siang Pak, terima Kak. ya. Terima kasih, Pak.